Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Indah Nur Apriyanti dengan NPM A1G022006. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas bab 13, yaitu tentang budaya organisasi sekolah efektif. Kira-kira apa ya budaya organisasinya? Yuk simak. Pada bab ini kita akan membahas beberapa materi. Nah, yang pertama itu ada konsep budaya organisasi sekolah efektif. Yang kedua itu ada karakteristik budaya organisasi. Yang ketiga itu ada tipe budaya organisasi. Yang keempat itu ada unsur budaya organisasi. Yang kelima itu ada fungsi budaya organisasi. Dan yang terakhir itu ada ciri-ciri budaya organisasi sekolah. Nah, baiklah teman-teman, mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman tahu tidak apa sih pengertian budaya organisasi itu? Nah, di sini nih menurut Fatah, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bawah sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sedangkan menurut Martin, budaya organisasi itu merupakan serangkaian sikap, nilai, keyakinan yang umumnya diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Nah, Kahneman dan Russell pun berpendapat bahwa budaya organisasi merupakan filosofi, ideologi, nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi, dan norma-norma yang dianut bersama. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita akan masuk ke pengertian budaya organisasi sekolah yang efektif. Budaya organisasi sekolah efektif itu merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu karakteristik budaya organisasi. Nah, di sini nih ada 4 tipe yang akan kita bahas. Penasaran kan? Yuk ikuti terus. Ini loh teman-teman, 4 tipe budaya yang termasuk karakteristik budaya organisasi. Yang pertama itu ada tipe akademi, yaitu suatu akademi adalah tempat untuk pemanjat ajek atau steady yang ingin menguasai pekerjaan baru yang diterimanya. Yang kedua itu ada tipe klub. Menurut Sonnenfeld, klub menaruh nilai tinggi pada kecocokan dalam sistem kesetiaan dan pada komitmen. Senioritas merupakan kunci pada klub-klub. Nah, yang ketiga itu ada tipe bisbol. Tipe ini memandang bahwa organisasi adalah pelabuhan yang diorientasikan pada wira swasta bagi para pengambil resiko dan inovator. Nah, tipe yang terakhir nih teman-teman, yaitu tipe benteng. Tipe budaya ini lebih berorientasi pada upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan eksistensi organisasi seperti benteng yang menjadi penghalang berbagai benturan. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki bagian materi yang ketiga, di mana ini berjudul tipe organisasi. Tipe budaya organisasi menurut Mondi itu ada 2. Yang pertama itu open and participative system, ditandai dengan adanya kepercayaan, komunikasi yang terbuka, perhatian, penyelesaian masalah secara keseluruhan, dan adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian yang tinggi. Yang kedua itu ada close and autocratic culture, ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang otoraksi dan kuat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian materi yang keempat, yang berjudul itu ya teman-teman, unsur budaya organisasi. Kira-kira apa saja ya unsur budaya itu? Yuk kita simak, mari kita bahas.
Nah, di sini nih ada unsur-unsur budaya organisasi. Yang pertama itu ada asumsi dasar. Yang kedua itu ada citra dan brand yang khas. Ketiga itu ada adaptasi. Keempat itu acuan perilaku. Kelima itu ada pewarisan. Keenam itu berbagai nilai. Ketujuh itu pedoman menghadapi masalah. Dan yang terakhir itu ada pemimpin. Nah, pembahasan kita yang selanjutnya itu ada fungsi budaya organisasi. Kira-kira apa ya fungsi budaya organisasi itu? Yuk kita bahas. Budaya itu memiliki beberapa fungsi. Nah, budaya itu mempunyai peran menetapkan tapal atas artinya budaya, mencitrakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasinya. Budaya itu mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial dan sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku pada karyawannya. Nah, kita masuk ke bagian materi yang baru, yaitu ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Kira-kira apa saja ya ciri-cirinya? Yuk kita bahas. Nah, ciri yang pertama itu ada dimensi eksternal, environments, yang di dalamnya itu terdapat 5 hal esensial, yaitu mission and strategy, goals, means to achieve goals, measurements and correction. Yang kedua itu ada ciri dimensial internal, yang di dalamnya terdapat 6 aspek utama. Nah, teman-teman, seperti itulah penjelasan dari saya pada bagian bab 13 ini. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video terakhir saya. Bye-bye.